Jagat Perempuan. Hai, balik lagi di Jagat Perempuan. Kali ini ada gue Nanda. Gue mau perkenalkan diri dulu ya. Gue Nanda, gue seorang karyawan swasta. Selain itu gue juga seorang voice over talent. Gue seorang daber dan juga seorang penari tradisional. Dan kali ini gue gak sendirian. Akan ada dua wanita yang luar biasa juga yang akan ngobrol bareng gue sore ini. Dan sebelum kita mulai, gue mau kenalan dulu sama keduanya. Oke, kita sapa dulu ya. Hai Bunga, hai Oci. Halo. Ya, renggangkan ya biar agak santai, tenang aja. Ini mumpung kita bertiga, cewek-cewek ya kan, kita akan ngomongin sebuah fenomena, apa ya? Bukan fenomena ya, sesuatu yang sekarang lagi banyak banget diikutin atau akhirnya diambil sama kaum milenial nih. Tapi sebelum teman-teman yang nonton tahu kita akan ngebahas apa, gue pengen Bunga sama Ocin memperkenalkan diri dulu. Kalian nih kalian tuh sebenarnya tuh sekarang tuh pekerjaannya apa? Terus udah gitu kehidupan pribadinya tuh gimana? Boleh dikasih tahu dulu nggak teman-teman yang nonton? Halo, aku Bunga. Aku seorang seniman dan aku sudah menikah dan punya 1 orang anak. Oh, oke. Jadi Bunga adalah seorang wanita karir yang juga seorang istri dan ibu gitu ya? Iya. Betul sekali. Oke, kalau Ocin? Halo, aku Ocin. Aku kerja sebagai manajer di sebuah perusahaan swasta dan saya menikah dan tidak mempunyai anak. Oke. Nah, kalau misalnya dari jawaban kedua temen gue hari ini nih, ada satu persamaan, mereka adalah sama-sama wanita karir. Mereka sudah sama-sama menikah. Tapi Bunga sudah punya 1 anak dan Ocin Tidak punya anak. tidak punya anak. Oke, sebelum kita masuk ke ranah, jadi teman-teman, sekarang aku kasih tahu dulu. Jadi kita akan membahas tentang child free. Child free, kalau misalnya teman-teman tahu, adalah sebuah keputusan yang diambil sama seseorang untuk tidak mempunyai anak di dalam pernikahannya. Betul ya? Betul ya, setuju ya? Ya semacam itulah ya gitu ya. Oke, sekarang gue pengen nanya deh, Bung, lo kan berarti lo adalah seorang seniman. Seniman itu kan berarti jatuhnya kayak freelance gak sih? Berarti lo tidak di dalam satu perusahaan gitu kan? Iya, betul. Berarti kerjaan lo freelance tuh lebih gak kenal waktu gak sih? Iya, jadi begitu ada waktu luang baru bisa kerja. Waktu luang dari ngurus anak. Jadi yang utamain ngurus anak dulu. Jadi pekerjaan lo itu lo akan mengambil gini. Kalau misalnya pekerjaan itu datang ke lo akan melihat dulu apakah waktu pekerjaan itu sesuai dengan jadwal anak lo gitu. Nggak, biasanya gue yang ngatur jadwalnya. Jadi gue bisa bilang klien-klien yang menyesuaikan jadwal gue. Gue bakal ngasih jadwal gue ABCDE, lo mau isi yang mana? Gitu. Itu jadwalnya kalau kayak gitu per bulan atau per minggu gitu? Gue ngasih slotnya deadline-nya tuh kurang lebih per minggu. Jadi setiap minggu apa aja yang bisa gue recap. Jadi lebih santai, bukan setiap hari gitu. Oke. Nah, kalau misalnya freelance itu kan waktunya lo bisa mengatur sendiri kan? Maksudnya kalau misalnya memang tidak sesuai dengan waktu lo dengan keluarga, artinya bisa akhirnya lo nggak ambil pekerjaan itu bisa. Gitu kan? Nah, terus sekarang sebagai lo seniman apa sih, Bung? Ini lebih banyak sih. Dulu kan cuman offline, bikinnya cuman kayak bukan digital. Kalau sekarang digital juga, yang fisik juga, 2 dimensi, 3 dimensi, digital segala macam. Jadi lebih ke adjust sama keadaan. Teknologi kan sekarang makin maju. Jadi gue dari mulai cuman di tembok doang, mural-mural gitu, terus di kertas doang, akhirnya gue bisa main di digital juga. Gitu. Oke. Jadi berarti tapi bukan kerja untuk orang, lebih ke kayak personal branding kali ya. Oke. Berarti pekerjaan lo tuh gambar berarti ya? Gambar di mana-mana kan berarti? Iya. Itu kalau kayak gitu mungkin kayak keluar kota gitu nggak sih? Dulu keluar kota terus. Dulu tuh sebelum punya anak. I see, oke. Sebelum punya anak. Artinya setelah punya anak, memang akhirnya tidak ada tawaran untuk keluar kota atau lo nggak ambil tawaran untuk keluar kota? Akhirnya lebih selektif untuk memilih ya mana yang bisa diterima, mana yang bisa gue coba usahain. Kalau dulu kan, nih enak nih 3 kota sekaligus dalam 1 bulan. Sekarang lebih mikir kayaknya kalau tawaran itu datang, gue bakal tanya ketentuannya
baby friendly nggak? Kalau nggak baby friendly, gue nggak. Terus gue misalkan lihat ada open apa ya, kesempatan kita bisa apply. Gue lihat ini baby friendly nggak? Kalau nggak baby friendly, ketentuannya gue nggak apply. Jadi gue lebih selektif. Jadi berarti tetap anak tuh nomor 1 buat lo gitu ya? Kalau gue ya. Oke. Sekarang gue pengen nanya sama Ocin. Cin, lo kan udah sama-sama nikah nih. Bunga juga udah nikah, lo udah nikah gitu kan. Tapi kan artinya berarti sekarang karena lo belum punya anak atau tidak punya anak, lo hanya berdua dengan suami lo gitu kan. Dan kalau misalnya kalau dilogikakan, waktu lo akan lebih fleksibel dibanding Bunga yang adalah juga seorang ibu. Betul. Gitu juga gak sih? Maksud gue, apakah ternyata seseorang yang baru mempunyai suami belum punya anak, enggak, gue ternyata tidak se-fleksibel itu juga. Gue sama kayak Bunga kok. Gue mau, kalau Bunga mengutamakan anaknya, gue mengutamakan suami gue gitu, atau gimana? Kalau gue sih kebetulan sama suami gue, kita sama-sama fokus terhadap self development ya. Oke. I mean, itu memang udah deal-dealan kita dari pertama kita menikah, tujuannya seperti apa. Kita ingin berkembang bersama, dan menurut kita berdua, kita memutuskan untuk tidak mempunyai anak karena akan lebih memberikan banyak benefit dan progres terhadap perkembangan masing-masing dari kita. Oke, menarik. Terus, gue baru dengar gitu ya alasan gitu. Iya. Terus. Kan kalau misalnya nih gue agak sedikit melenceng ya mengenai child free, kan cuman orang memutuskan child free atau enggak kan awalnya ini kita dari pernikahan dulu. Oke. Buat gue pernikahan itu bukan untuk meneruskan keturunan. Oke. Tapi balik lagi ke esensi pernikahan biologik ya. Secara logika menurut gue human itu adalah makhluk sosial. Jadi lo tuh pasti akan butuh teman ngobrol, teman sharing. Makanya ketika lo sudah mulai remaja, lo lebih condong ke teman-teman lo, ngajak nongkrong kayak gitu-gitu. Somehow sama orang tua ada barrier. Iya. Karena mereka ada ekspektasi lo menjadi anak yang baik dan bla 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 lah. Karena bandel tuh menurut gue wajar asal pada batasannya. Oke. Nah, terus abis itu lo kerja. Punya teman-teman lo, seumuran lo sudah semakin dewasa, mereka punya prioritasnya masing-masing. Yang tadinya bisa gampang lo ajakin nongkrong, susah. Ada yang udah mulai fokus ke karir, lu nggak bisa nih gue dinas di luar kota. Ada yang fokus ke keluarganya, nggak bisa nih gue lagi arisan keluarga, atau lagi ngurusin bonyok. Ada mungkin yang fokus ke keluarga kecilnya, mungkin kayak Bunga. Lu nggak bisa nih, gue lagi mau ngurusin bocah gue dulu. Normal, itu menurut gue wajar. Tapi in the end kan lu tetap butuh orang yang nemenin. Makanya gue membutuhkan suami. Gue memutuskan untuk menikah karena gue butuh teman baik seumur hidup yang kita sama-sama saling isi. Gitu. Jadi memang prioritas kita pertama adalah gue mencari teman baik seumur hidup, bukan ingin anak. Tapi apa namanya? Kalau misalnya dilihat dari kita ngomongin soal kehidupan kecil deh, pasti kan ada nih orang tua yang pasti dari satu keluarga tuh ada yang kayak, kok belum punya anak? Iyalah. Kapan ngasih cucu? Sebelum ngomongin cucu, iya kan? lagi arisan kan? Kapan nikah? Iya. Sebelum nikah, betul. Kok kamu gak punya pacar? Betul. Karena pertanyaan itu tuh nggak bakal berhenti menurut gue, ya kan? Maksudnya gue yakin lah gitu, pasti kita semua mengalami itu, karena gue pun mengalami itu. Kayak ketika lo belum lulus, itu pertanyaan yang menurut gue paling pertama banget akan ditanyain ketika kita beranjak dewasa, ya kan? Kapan lulus? Ini sepupunya yang yang angkatannya sama udah lulus gitu. Atau enggak, kan? ini lulusan kedokteran. Betul. Ya betul. Itu kan sesuatu yang memang menurut gue akhirnya sekarang pada usia gue segini gitu ya, gue udah mau 30 tahun, gue merasa itu sesuatu yang ya udahlah, itu udah wajar gitu. Tapi pada saat kita umur 21 22 ditanya lo kapan lulus gitu, ketika yang lainnya udah lulus lo belum lulus, itu jadi pressure tersendiri gitu. Lo jadi kayak mental lo jadi kayak aduh iya ya kok gue belum lulus gitu kan. Jadi sama juga pressure ya. Betul, sama kayak ketika ditanya kapan, mana pacarnya, mana pasangannya, ketika udah ada pasangannya kapan nikah, jangan lama-lama pacarannya, kapan nikah, ketika udah nikah akan ditanya kapan punya anak. Bahkan mungkin Bunga pun sudah ditanya kapan punya dede? Iya. Udah kapan dede? Ini
Anyway teman-teman, jadi Bunga ini sudah punya 1 anak perempuan cantik banget. Makasih. Iya kan? Iya. Anak yang cantik ya, bukan bunganya. Iya, oke. Kayak soalnya kan Kimberly ngambil dari bapaknya ya. Oh, iya, boleh. Jadi pasti sudah ada pertanyaan tuh kayak Kimberly udah mau punya adik atau lebih menurut gue pribadi gitu ya, lebih ngeselin adalah ketika ada orang yang gue ngelihat gitu, misalnya teman gue atau keluarga gue gitu, ditanya sama tetangga, let's say, yang ditanya bukan ibunya, tapi ditanya langsung anaknya. Misalnya, Kimberly udah mau punya adik. Iya kan? Benar nggak? That's rude. Iya kan? Kayak Kimberly mau punya adik, ini mah udah mau punya adik. Nanyanya bahkan sudah bukan ke kita lagi, tapi ke anak yang let's say masih umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun gitu kan, masih kecil. Nah, gue pengen nanya ke Bunga, gimana cara lo, atau gini deh, apa yang akhirnya membuat lo kayak oke, gue mau punya anak nih? Atau ada yang bilang, banyak nih yang bilang kayak gue kebobolan, ya kan? Ada yang kayak COVID baby, gue kebobolan gitu. Maksud gue, apakah itu juga berlaku di orang? Maksudnya kebobolan tuh iya nggak sih? Apakah itu benar atau misalnya kayak enggak, itu tuh sebenarnya gue udah mau gitu. Jadi ketika akhirnya sekarang lo punya Kimberly, ketika lo setelah menikah, apakah lo pengen oke, kita langsung punya anak ya? Gitu. Kita nggak usah nunda ya, kita langsung, atau lo kayak kita nikmatin dulu deh waktu berdua, karena gue punya banyak teman yang gue sudah 5-6 tahun menikah, dia belum punya anak tapi dia bahagia aja gitu, dengan alasan yang memang gue menunda karena gue pengen menghabiskan waktu bersama suami gue dulu, nanti kalau kita sudah sama-sama baru kita punya anak. Atau lo memang saat itu ketika sudah menikah, salah satu goals yang mau lo capai, selain pasti lo sama kayak Ucin juga, lo pengen punya pasangan seumur hidup gitu kan, tapi apakah anak juga menjadi salah satu goals dalam pernikahan lo? Anak tidak menjadi goals dalam tujuan pernikahan gue. Karena dulu gue menikah, to be honest ya, itu untuk memperlancar semua kerjaan kami berdua. Karena ini Indonesia, Asia, culture, kalau pergi kemana-mana berdua tuh orang tua yang ribet kan. Ya, maksudnya bukan ribet gimana ya, mereka yang mungkin ada yang bilang nggak baik tuh anak perempuan dan laki-laki pergi bareng. Jadi sedangkan kerjaan kami tuh sering keluar kota bareng. Jadi kalian tuh ada di bidang yang sama berarti ya? Bidangnya nggak sama, cuman kolaborasi. Bisa kolaborasi, terus saling kayak manajer dan artisnya. Jadi kita akan lebih baik kalau bersama. Sedangkan jadi kalau keluar kota gitu berdua, kayak yang ribet bukan kami gitu, ada orang lain, dan itu dan kami sangat concern sama mereka kan. Jadi dan terbaik apa? Nikah aja deh biar nggak ribet nih, kerjaan banyak. Dan ya udah, jadi tujuan pernikahan kami adalah agar hidup kami lebih mudah. Iya betul. Oke. Itu masuk akal, karena kalau misalnya sampai sekarang pun ada teman gue yang nanya, kalau suatu saat lo mau nikah gitu ya, lo kenapa mau nikah? Gue mau traveling sama suami gue kemana-mana gitu, karena gue biasa traveling keliling dunia untuk nari. Gue pengen gue sama pasangan gue gitu kan. Berarti kan anak tidak menjadi goals utama lo ketika menikah. Ketika akhirnya lo dinyatakan hamil, apa yang ada di pikiran lo? Karena kami itu benar-benar yang ntar dulu deh punya anak. Kami kayak belum siap secara mental dan materi, kayak nggak ada punya anak mahal, dan kayak kita harus lebih dewasa dari ini deh. Tapi kita setuju tuh, walaupun ya dalam hati tuh kayaknya pengen deh, kayak gue pengen gitu. Terus suami gue pernah bilang 1-2 tahun ya, terus gue gue oke aja, karena menurut gue punya anak itu nggak bisa cuma satu orang yang pengen, harus dua-duanya kan. Dan gue sangat concern kalau suami yang ngomong, bukan gue doang, jadi saling dengar kali ya. Tapi begitu dia ngomong gitu, gue kok lamaan ya dalam hati, cuman ya udahlah. Toh kan yang harusnya menafkahi juga suami, jadi gue nggak mau maksa dong. Ya udah, nanti kalau emang kita siap juga dia pasti mungkin berubah pikiran gimana. Jadi gue ikut aja ya. Nggak lama, sebulan kemudian cepet ya ngomongnya, sebulan bisa berubah pikiran kayak kayaknya gimana kalau kita coba punya anak gitu, kalau kita coba punya anak. Itu datang dari suami. Fine. Kayak lu kemarin bilang kata dia pas gue lihat anak-anak kecil lucu kayaknya ya. Ini masalah gue, gak suka anak kecil. Jadi tapi gue sangat percaya begitu itu keluar dari badan gue, gue percaya akan ada perspektif yang berubah gitu loh. Karena itu kan gue yang berusaha dalam perut nih, kan nggak gampang ya 9 bulan belum sini. Udah kebentuk bondingnya. Terus gue kayak udah di
9 bulan tuh kayak dikasih tahu hati-hati ya, ini udah bulan kedua, hati-hati ya, siap-siap ya, siap-siap ya, itu kayak disiapin jadi ibu gitu kan. Ya, terus? Nah, bener, jadi pas anaknya keluar, ternyata emang beda. Sebelumnya emang gak suka anak kecil, begitu keluar dari badan gue sendiri, ada rasa tanggung jawab yang gede banget. Bukan lebih ke lucu, tapi lebih ke ini anak harus sehat, harus hidup, karena ini tanggung jawab gue. Lebih kayak gitu. Tapi berarti lo ketika akhirnya lo dinyatakan hamil, kayak lo excited atau kayak cepetan nih gitu? Ini bukan LBK apa, ini aneh banget sih rasanya, aneh banget deh sumpah, nggak kebayang, ini tidak kebayang. Kayak gini loh misalkan, soalnya gue taunya anak tuh kayak apa ya, tanggung jawabnya gede banget ya, tanggung jawab orang tua kan gede banget ya. Jadi dulu waktu kalau gue kan dulu mau sekolah bareng, kita kadang suka mikirin orang tua juga kalau kita misalkan terlalu bandel atau gimana gitu kan. Nah gue kebayang nih kalau gue punya anak kayak lu. Soalnya kan katanya anak tuh cerminan orang tua, iya kan? Iya, setuju. Sama amanah, kalau di Muslim kan amanah, kayak lu harus itu tanggung jawab lu deh pokoknya. Iya. Nah, dengan tanggung jawab sebesar itu berarti kan butuh orang yang dipercaya dong untuk dikasih. Jadi gue merasa Tuhan percaya sama gue ya untuk kasih tanggung jawab segede gini. Gue terharu gitu loh, gila ternyata gue gak jelek-jelek banget tuh jadi manusia, ternyata gue dikasih anak. Jadi waktu itu gue mikirnya lebih ke bukan mau atau gak mau. Misalnya orang nanya, lu mau atau gak? Gue gak bisa jawab karena ya terserah Tuhan. Kalau misalnya menurut Tuhan gue pantas, cukup qualify gitu untuk punya anak, gue dikasih. Dan gue pasti akan siap. Karena gue pasti akan bisa, karena kan udah ditakdirin dikasih. Kalau menurut Tuhan, kayaknya bunga belum pantas, belum bisa nih, nggak bakal dikasih gitu. Jadi gue ikhlas aja gitu loh. Lebih ke apa sih dia kayak ada, oke, gue pasti bisa. Cuman sekarang Tuhan udah percaya sama gue, terharu gitu loh. Terus sekarang Kimberly umurnya 3 tahun ya? Mau 3 tahun. Mau 3 tahun, oke. Sekarang gue mau nanya ke lo deh, Cin. Lo dari awal emang dari let's say misalnya lo umur berapa ya, kita udah mikirin nikah ya, 23, 24 kali ya? Enggak ya? Belum ya? Kalau orang dulu kayaknya lebih cepet deh. Iya kan? Kalau kita kan 25-an. Ya, umur 20-an lah ya, umur 20-an. Itu kan udah mulai tuh. Iya nggak sih? Udah mulai ada nggak sih teman-teman kita yang nikah tapi kan udah ada dong. Kayak misalnya dari umur 20, 21 kan udah ada gitu kan. Apalagi setelah itu mereka langsung punya anak gitu. Maksud gue, lo memang dari awal sudah kayak gue setelah menikah gue tidak mau punya anak, jadi gue akan mencari pasangan yang satu visi dan misi sama gue, atau itu akhirnya datang seiring jalan lo bersama pasangan lo? Dari awal karena gini ya, pertama menurut gue di pernikahan tuh lo jangan ngarepin pasangan lo berubah, dan vice versa, pasangan lo nggak boleh ngarepin lo berubah. Lo udah kebentuk karakternya, jadi itu sangat selektif alam ya untuk menjadi suami saya. Oke, jadi sebenarnya kayak tipe gitu ya akhirnya ya. Iya. Jadi kayak tipe ya. Betul, karena gue nggak nyombong, cuman lo memang harus tahu standar lo seperti apa. Ketika orang lain bilang, lo banyak maunya, Cin, lo demanding, bodo amat, kan itu hidup gue seumur hidup. Jadi gue memang harus seselektif itu. Dan ketika tadi lo tanya, apakah beneran gue mencari pasangan yang satu visi sama gue? Iyalah. Kalau beda visi gue seumur hidup meninggal gue. Iya, betul. Oke, berarti pasangan lo juga memang artinya kalian sudah sepakat untuk tidak punya anak, atau lo kayak Bunga kan juga tadi kayak setahun 2 tahun dulu deh gitu, atau lo masih membuka kemungkinan kayak nanti kayak gue masih mungkin deh mau punya anak. Nah, lucunya gini nih, jadi gue mulai curiga nih. Abis ini kita hadirkan suaminya ya gitu. Enggak ya? Gimana? Jadi kita memang sempat ngobrol. Emang dari awal tuh emang kita nggak mau punya anak. Terus ya tadi kalau kebobolan gimana? Nextnya gimana? Ya pasrah lah, mau gimana? Iya mau gimana? Iya benar juga sih. Kayak udah ada gitu kan? Iya. Ya ini gimana nih, udah ada kan gitu. Ya, tapi kalau disuruh milih mau atau enggak, ya enggak lah, ngapain? Dia gitu. Gue penasaran sih dia punya anak gimana. Tapi keluarga lo oke aja? Gue sempat diskusi nih sama nyokap. Jadi gini, gue menikah juga lumayan agak telat sih, sekitar umur 27, 28 lah. At that time being, bonyok gue udah mulai ngebrusukin gue 24.
Oh iya cepet ya. Oke, thank you. 24 tuh gue lagi ngapain ya? Banyak pacar juga belum kayaknya tuh. Iya. Kan sudah mulai ditanya, kamu pacarannya serius enggak, dan bla bla bla. 25 ditanya lagi, 26 ditanya lagi, sampai bilang sampai akhirnya gue cabut aja dari rumah udah. Oke. Maksudnya memang one day anak akan pergi sih, akan tinggal sama orang tua. Jadi itu sudah sangat proses yang wajar. Bukan karena gue sebel. Iya. Terus ya udah, jadi kayak bonyok gue juga dari pernikahan mereka juga udah ngerti point of view gue mempertanyakan gitu sama mereka. Basicnya dulu deh, orang kenapa nikah, kenapa harus cepat. Mereka akan berbalas dengan point of view mereka, dengan pengalaman mereka sebagai orang tua. Ya wajar lah, mereka orang tua gue, boleh lah menyarankan dan memberikan sugesti kepada gue gitu. Tapi yang ambil keputusan gue, dan gue sudah bilang itu berkali-kali sama mereka. Aku menghargai kalian sebagai orang tua, punya tanggung jawab untuk memberikan yang terbaik buat anak. Aku hargai. Tapi sekali lagi, aku yang ngejalanin hidup. Dan mungkin yang terbaik buat aku belum tentu terbaik buat kalian. Dulu bapak gue kepengen gue ekonomi di UI. Iya. Terus akhirnya lo jadinya desain grafis kan? Ya oke. Jauh ya Bu, betul kan? Gue cukup kasih umpama kayak gitu. Maksudnya ada banyak hal yang idealismenya mereka sebagai anak nanti kamu sukses begini. Gue nggak passion. Sama halnya ketika pernikahan gue dipaksakan harus umur muda. Gue nggak passion, nggak seneng, dan mereka ngelihat ketika gue nggak seneng tuh gue gimana, gue uring-uringnya, gue marah gitu kan, dan gue terbuka. Bokap gue kan sensitif nanya, kamu kenapa sih Dek, kok mukanya gitu? Aku lagi sebel gini. Gue terbuka. Dan memang ketika gue terbuka banyak konflik, pertengkaran, argue kan. Tapi ya udah sama-sama gede kan, kita udah gede gitu. Terus sampai akhirnya one day nikah. Bonyok gue seneng banget gue mau nikah. Pasti, Pak ya gue. Iya kebayang gue. Kebayang. Saya kebayang kayak akhirnya menikah, akhirnya menikah gitu ya. Terus dengan banyak alasan, karena biasalah orang tua. Dan gue bilang maksudnya kayak sampai masa gue mau milih pasangan gue harus didikte juga sih dengan standarnya bapak gue sebagai cowok. Gak bisa. Ini yang jalanin gue lagi. Dan ketika akhirnya gue bilang, awalnya bonyok gue gak curiga. Oke, jadi awalnya berarti gak ngomong sama orang tua nih ya? Enggak, orang itu urusan gue. Gitu kan? Terus mulai tuh bonyok nanyain, nyokap sih, karena kan setelah nikah ya? Iya. Bokap tuh kalau nanyain kayak gitu, gue ngegas, jadi takut, jadi lewat nyokap. Nah, kamu kapan punya anak? Gitu kan. Terus nyokap tuh udah mulai gini, karena nyokap tau gue orangnya karir banget. Nanti kalau udah punya anak nggak apa-apa, kamu bisa berkarir. Nanti anak tuh dititipin di rumah mama aja, nanti mama bantu didik gitu kan. Karena gue udah trust issue sama Neni. Ada timing tuh sangat idealisme lah. Terus kayak gue bilang, itu anak aku atau anak mama, ujung-ujungnya mama yang ngegedein. Ya kalau aku udah mau jadi orang tua, ya aku harus tanggung jawab. Dan gue sebagai istri, gue sebagai wanita karir gitu kan. Karena kalau gue cuma di rumah, gue stres kan. Ya mereka berusaha memberikan solusi, mengerti kan? Memanjain anak kayak, kok kamu masih bisa balik, kamu orang tua, kamu tuh anak saya tetap my little baby. Oh it's not gitu, thank you, I appreciate it, but it's not. Habis itu mulailah dengan cara halus. Kamu tahu nggak, makan ikan lele tuh bagus loh untuk pembentukan otak. You know what I mean, right? Buat bocah gitu kan, dengan cara halusnya. Sampai akhirnya gak kena, dia ngomongnya ke suami gue. Dikiranya suami gue karena lebih halus, jadi lebih woles. Ya enggak lah. Sampai kita sempat argue, dan itu bukan hal yang menyenangkan gitu ya, ngelihat argue di mana gue juga respect sama orang tua gue sayang, tapi kita harus berbeda pendapat. Dimana tuh nggak bisa masuk orang tua tetap memaksa, nggak ngemaksain, tetap gitu terus berharap. Padahal kalau mereka nggak berharap ya nggak sakit, intinya kayak gitu. Ya udah, gue menjelaskan berkali-kali sih sampai akhirnya do that long process. Nyokap gue udah nggak akan bahas anak sama gue karena dia udah tahu. Dan gue berkali-kali bilang, Ma kalau memang gue dikasih ya udah gue mau bisa apa. Tapi kalau selama gue masih bisa keputusan apapun faktor yang bisa dari tangan gue bisa lakuin, ya gue nggak mau. Ya jangan paksa aku bukan mama. Tapi lo punya kakak atau adik?
punya, kakak gue kan udah punya cucu, udah punya anak, jadi mama ada cucu dong. Itu maksudnya kayak itu kadang-kadang itu menurut gue sesuatu yang bisa dibilang positif, bisa dibilang negatif juga. Karena lo ketika lo punya saudara yang sudah punya anak, bisa positifnya, bisa yang ya udah lo nggak dapet dari gue, lo dapet dari kakak gue, atau lo dapet dari adik gue, yang penting lo dapet cucu gitu kan. Tapi negatifnya bisa yang kayak nih, lo tuh ada misalnya nih, lo saudaraan bertiga, terus 2 sudah punya, gue udah punya cucu dari keduanya, masa lo nggak mau ngasih ke gue gitu. Dan to be honest, beberapa kali gue mendengar cerita dari beberapa teman gue, seringkali orang tuanya bilangnya adalah lo jangan menunda punya anak biar nanti kalau lo nggak jauh, lo nggak jauh. Coba gue pengen teman-teman tuh ada nggak sih yang kayak gini, pasti tuh ada deh kayak biar lo tuh nggak jauh, jadi nanti ketika anak lo sudah dewasa, lo bisa ngobrol bareng sama anak lo bisa tukar pikiran bareng sama anak lo gitu. Buat gue itu sesuatu yang mungkin orang tua juga tidak, menurut gue itu adalah sesuatu yang positif yang diberikan sama orang tua. Itu betul gitu. Karena jujur aja ketika gue melihat teman-teman gue yang umurnya tidak, let's say dia 20-21 udah punya anak, dia kan jadi mama muda yang super keren gitu kan. Terus ngebayangin ketika lo nggak punya anak, lo belum punya anak gitu di umur lo yang misalnya let's say 30, 32 gitu, terus wah ini gue akan jauh berbeda gitu. Lo jadi nggak ada tuh keinginan atau kayak lo iri lah, bukan iri ya, apa kayak lo kayak wah iya juga ya, seru juga ya ngelihat temen gue bareng sama anaknya, terus kayak nganterin misalnya ke kindergarten misalnya, atau misalnya ke playground atau kemana gitu. Jadi lo nggak ada sama sekali, atau kayak ya udahlah gitu, kayak itu manis banget, seru banget, keluarga ini oke banget, tapi kayak itu buat gue gitu, atau kayak gitu. Gimana ya gue mikirnya ya, tapi memang ada sempat salah satu bujuk rayu nyokap gue tuh ya nggak boleh nunda. Satu lagi, tapi ini gue sebel banget sih omongannya emang. Nanti kalau kamu udah tua ada yang ngurusin. Gue benci banget kayak gitu, kayak oke, gue mengerti anak memang titipan, memang dibikin kita yang ngegedein lah istilahnya kayak gitu. Cuman anak bukan aset. Lo boleh memberikan pengharapan, boleh memberikan arahan, tapi jangan berlebihan. Makanya bisa ada sandwich generation. Karena lo tidak mempersiapkan dana pensiun lo dengan mandiri dari awal, ujung-ujungnya anak lo yang ngebiayain. I'm sorry to say, tapi memang ini tradisi timur, budaya timur secara overall gitu loh. Ya akhirnya kalau anak lo bertumbuh kembang bagus, jadi anak yang respect sama orang tuanya, itu sudah terdorong sendiri. Lo gak usah minta, dia akan ya sini mah urusin, tanggung jawab. Kalau enggak, sorry ya, logikanya ratusan juta untuk ngebiayain angus. Harusnya ratusan jutanya bisa lo buat pensiunan di panti jompo swasta enak, hilang. Karena udah buat anak. Itu gambling buat gue. Segala sesuatu yang berhubungan sama manusia gambling. Gitu sih. Iri nggak, maksudnya kayak lucu ya gue ngeliatin itu bunga. Iya anak lu lucu banget sih Kim gitu. Gue ngeliatin teman gue, cuman kayak gue nggak terpanggil, tapi memang lucu, melihatnya lucu gitu. Tapi gue akan mempertanyakan, emang gue mau sakit-sakitnya hamil? Gue mau musuhin pas hamil? Gue mau mendorin karir gue? Gue mau gue sekarang punya keterbatasan kemana aja, ngapain aja buat gue. Freedom itu mahal harganya buat gue. Makanya jadi orang tua kayak Bunga, kayak orang tua gue tuh mulia banget. Tapi gue gak mulia aja. Gue mau ngibasin gimana ya kan, segini-segini aja. Ya oke, terus. Iya, sebenernya gue salut sama orang-orang yang pengen punya anak dan akhirnya udah punya anak. Menurut gue salut, itu lifetime. Balik itu berubah titik balik tuh ya enak ya. Karena gue ngeliat juga kan, maksudnya dari bagaimana polanya Bunga sebelum punya anak dan sudah. Karena kan ngeliat bayangan. Iya, jadi lebih mature gitu, bagus gitu. Tapi ya nggak bohong lah, semua ada downside-nya juga. Gue ketika gue memilih karir daripada mempunyai anak, gue ada downside-nya lah. Gila, lebih overthinking, stres, nggak bisa tidur karena kerjaan kan. Bunga pasti juga ada kayak gitunya, kebangun pagi-pagi anaknya nangis baru lahiran gitu kan. Ya nggak ada yang semuanya perfect choice sih, tergantung lu lebih toleransi kontraknya
kayak sejauh mana. Yes. Dan itu pilihan orang. Jadi udah nggak bisa lagi yang namanya cewek. Udah nih cewek, udah lu harus nggak usah kuliah tinggi buat apa? S1 aja udah bagus. Kan nanti kamu tinggal di rumah, habis itu ngurusin anak ya. Gak bisa kayak gitu. Cewek tuh punya pilihan. Lo mau sampai S3, ketika S3 cowok-cowok pada thanksin buat deketin lo ya, itu lu punya pilihan. Jadi jangan dibatasin kayak gitu. Sama punya anak dan gak punya anak. Kenapa itu harus? Tapi pada kenyataannya di sini semua masih dibatasi, benar nggak? Culture kan ya turun gitu loh. Iya. Setuju nggak? Jadi maksud gue gini. Terasa. Kalau gue jujur aja gue ngelihatnya sekarang itu mungkin akan berhenti di kita. Gue berhentiin sih. Iya kan? Jadi gue merasa gini, banyak banget teman-teman gue yang cerita orang tuanya atau tantenya atau omnya itu masih mengikuti budaya yang memang dari dulu ada. Tapi generasi kita itu sudah mulai melihat itu dari sudut pandang yang berbeda menurut gue. Gue pribadi sih gue termasuk adalah orang yang sangat-sangat suka anak kecil. Tapi lagi-lagi sama kayak Ocin, gue nggak tahu apakah nanti ketika itu terjadi sama gue, apakah gue akan sesuka itu sama anak kecil? Gue nggak tahu, karena ada juga beberapa teman gue yang sangat menyukai anak kecil ketika anaknya lahir dari rahim media, baby blues ini parah banget gitu, kayak benar-benar nggak mau ngelihat anaknya atau segala macam. Itu kan sebenarnya sesuatu yang dan menurut gue lingkungan itu harus sangat mendukung, terutama dari keluarga inti gitu kan. Sekarang gue pengen nanya sama lo deh Bu, seberapa penting peran keluarga ketika lo baru hamil, kayak tadi lo bilang kan, oke, kita tunda deh 2-3 tahun, tapi ternyata sebulan setelah lo nikah terus lo langsung hamil, itu kan artinya waktu yang sebentar untuk lo beradaptasi dari pemikiran yang 2 tahun lagi deh, sama akhirnya oke, udah ada nih, di gue udah ada. Otomatis lo pasti banyak banget yang berubah lah, dari mood lo, dari apa segala macam. Pasti lo juga langsung overthinking, oh my god, nanti gue setelah gue lahiran gimana, gue bisa nggak ngurus anak gue apa segala macam. Dan gue yakin lo pasti butuh keluarga kecil, keluarga inti lo untuk membantu. Pertanyaannya adalah seberapa penting dan seberapa sih mereka berpengaruh gitu di dalam mental lo ketika lo lagi hamil sampai akhirnya melahirkan. Tapi bang bener sih, jarak sebulan tuh deket banget. Siap gak siap gitu. Betul. Kan pas gue tahu gue hamil udah berubah. Pas detik gue tahu gue tuh udah berubah, semuanya berubah banget. Langsung yang gue bayangin adalah kebebasan gue seperti tadi Ocin sebutkan hilang. Karena sebenarnya bisa aja nggak hilang. Cuma kan gue memprioritaskan anak gue. Bisa aja kan anak kasih neni, bisa aja gitu. Gue kerja. Cuma kan hati gue lebih kayaknya ini tanggung jawab gue lebih gede daripada cari duit. Sekarang gitu kan kalau punya anak. Kalau punya anak, kayak tanggung jawab gue ya diri gue sendiri gitu kan. Nah, keluarga gue nggak bisa bilang keluarga itu yang keturunan doang ya, bukan masalah darah ya, tapi masalah siapa yang paling deket di sekarang. Kan banyak juga orang yang nggak ada orang tuanya. Yang paling deket adalah mungkin teman-temannya. Itu kan bisa dibilang keluarga. Nah, itu pentingnya tuh kayak penting banget. Tapi yang paling penting tuh partner suami. Kalau aja waktu itu suami gue nggak pro sama gue, maksudnya nggak mengerti, mungkin dia nggak ngerti ya, karena yang pas ibu hamil itu, menurut gue yang ngerti itu cuma ibunya itu, kayak punya dunia sendiri gitu loh. Ibu lahiran tuh kayak punya dunia sendiri. Karena luar dalam sakit, mentalnya sakit, badannya sakit, jadi kayaknya cuman dia doang yang ngerti. Makanya moodnya orang hamil tuh berantakannya tuh parah ya. Parah banget, gampang nangis, pokoknya kayak seaneh itu beneran. Jadi kalau kita ngomongin sejelas apapun, orang nggak paham gitu. Even ke suami, untungnya suami gue nggak paham, dia kayak, oke, gue nggak ngerti tapi gue di sini. Gue gak ngerti tapi gue standby, gue siaga, lu butuh apa gue siaga. Untung dia kayak gitu. Kalau dia nggak gitu, kalau dia tetap ngejudge gue juga kayak, kok lu nggak kuat sih? Kalau lu dia ngomong gitu aja, udah gue bisa bunuh diri kali. Karena emang sakit banget. Kayaknya apa ya? Kalau gue nggak sering-sering meditasi, itu mungkin entah yang ada yang disakitin, entah diri gue sendiri atau anaknya. Makanya gue kalau ngelihat ada berita ibu lahiran anaknya dikubur karena ibunya stres, yang misalnya sampai ibunya, orang-orang lihat gak surroundingnya dia gimana, supportnya ke dia atau ngejudge, udah hamil. Judgementalnya berat banget ya di cewek. Iya, betul. Karena biasanya pas lahiran badan susah balik normal, kecuali model-model ya kali. Itu kan
kepercayaan diri kita turun otomatis gitu kan. Naik 1-2 kilo aja stresnya kayak apa tahu kalau perempuan gitu kan. Lagi orang ngomong udah down lagi, terus pokoknya bakal banyak omongan yang masuk kan, kayak merawat anak kita mencoba yang terbaik. Sedetail tisunya yang ini apa ini, tapi pasti ada yang ngomong jangan gitu, harus gini deh, ini sangat aku jadi yang take care soal tidak itu kayak gue berusaha loh untuk ngurus anak gue terbaik, kasih waktu gue aja, gue nggak nanya, kalau gue butuh bantuan gue bakal bilang kok gitu, tapi jangan di take over gitu. Jadi pentingnya tuh keluarga itu pentingnya bukan keluarga darah ya, maksud gue yang ada di dekat. Pertama suami, kedua orang paling terdekat, entah itu kita tinggal di mana pun itu kayak penting banget. Jadi kalau ada ibu-ibu yang baru melahirkan dan dia melukai anaknya, jangan salahin ibunya doang. Jadi artinya adalah lo jangan melihat dari satu sisi gitu ya, lo lihat juga sekitarnya tuh kayak apa ya. Itu berat banget. Gue bilang mau Cin, kalau lo mau gimana ya, betul gue bilangnya, jangan punya anak kalau bukan kemauan dia. Maksud gue jangan kalau bukan kemauan dari dirinya. Kalau cuma mau punya anak karena biar nyokapnya senang atau biar tangganya senang atau biar orang ngelihatnya perfect family nih, jangan gue bilang, karena ini nggak main-main. bisa gila dia. Terus gue kerjaan aja dia gila gitu kan. Anak tuh waduh. Tapi lo happy ya Cin dengan gini? Happy. Karena gue belum menikah, jadi gue kayak yang sekarang lo mikir lagi. Iya, jadi sebenarnya tuh kita curhat kayak gini. Iya, jadi teman-teman yang nonton sebenarnya ini bukan untuk aku yang bukan gue yang bertanya, tapi ini adalah konklusi untuk hidup saya. Dia research nih. Oke. Soalnya gini, sekarang gue mau nanya, kalau adopsi juga enggak? Kita sempat kepikiran sih, karena kan berarti ketika kita tidak punya anak, kita ada kemampuan finansial secara lebih logikanya. Finansial, waktu secara lebih. Kita bisa ngapain ya, bisa membantu apa ya gitu kan. Pertama memang sekarang fokus gue adalah bonyok gue udah pensiun, bonyoknya Arya juga udah pensiun. Gimana kita berusaha sebaik mungkin, sebisa mungkin untuk mengurusi mereka sebagai partnya kita sebagai anak. Sama satu lagi kan banyak nih, kita punya keponakan kandung ada, teman-teman punya anak, ya kita jadi godparents aja tahu. Iya udah simple kan. Jadi, soalnya kan ada juga alasannya adalah ya kayak lo ngapain, gue gini, gue tuh pernah ngobrol sama salah satu teman gue yang akhirnya memilih untuk mengadopsi, dia adopsi aja akhirnya gitu. Terus dia saat itu dia ngadopsinya bahkan bukan cuma 1, dia adopsi 2. Terus waktu gue tanya kayak kenapa akhirnya memilih untuk adopsi gitu. Terus akhirnya dia jawabnya adalah karena dia ngerasa kenapa gue harus melahirkan 1 jiwa lagi ketika masih banyak jiwa lain yang butuh gitu. Nah makanya maksud gue adalah apakah lo kepikiran juga gitu untuk adopsi aja. Gue nggak ngomong dalam waktu dekat ya gitu, karena gue melihat dari jawaban lo sangat happy dengan kehidupan karir lo, kehidupan lo berdua dengan suami gitu. Tapi apakah nanti ketika misalnya karir lo sudah ada pada lo merasa di titik kayak oke, nih gue sudah semaksimal mungkin di karir gue, lo dan suami lo misalnya kita mau ngapain, kita misalnya let's say traveling misalnya, atau kita kita beli rumah deh, atau kita beli kendaraan, lo udah let's say udah dapet semuanya, lo membuka kemungkinan itu nggak sih untuk misalnya kayaknya dengan umur gue misalnya saya saat itu lo berpikir ketika umur lo misalnya saya 40 misalnya 40 lah ya, kan banyak yang bilang bahwa 40 tuh sudah mulai riskan untuk hamil dan melahirkan gitu. Apakah lo membuka kemungkinan itu atau kayak enggak juga deh kayaknya gitu? Kalau gue nggak tahu ya nanti di umur 40 apakah ada banyak faktor lain yang bisa ngerubah pikiran. Tapi untuk sekarang, untuk rencana gue nanti di umur 40 sih enggak, kita nggak adopsi anak. Karena kalau mau nolong orang dari lingkungan terdekat aja dulu. Jadi dari keponakan kandung kita, dari teman-teman kita yang udah pada punya anak, kalau misalnya mereka butuh bantuan, karena kita tahu biaya pendidikan, biaya lahiran tuh mahal. Kalau bisa kita bantu, kita bantulah. Apapun itu, entah dititipin anak, gue lagi mau me time nih lo, gue nitip dong anak gue, monggo gitu, nggak masalah. Cuma kita pengen memang karena sekarang kita tinggal di apartemen, memang kita kepengen jadi dog parents.
Sesimpel itu aja. Cuman karena lagi nggak bisa, jadi gue menyalurkan jiwa ibu-ibu gue ke tanaman. Oh, oke. Karena sebenarnya pada akhirnya kalau gue maksudnya gini, dari tadi kita ngobrol, pada akhirnya ketika lo punya rasa sayang, ketika lo punya rasa cinta, itu bukan cuma buat ke anak aja gitu. Maksudnya ke semua makhluk lo bisa menyalurkan itu. Misalnya let's say sekarang Bunga cintanya tuh mostly untuk anaknya gitu. Mungkin lo sekarang untuk suami atau untuk tanaman gitu. Banyak juga orang yang akhirnya berpikir kayak, oke, gue gak mau punya anak karena gue mau mencintai sekitar gue lebih lagi gitu kan. Gitu. Karena menurut gue ketika lo memutuskan, sebenarnya gini sih, kalau menurut gue mau akhirnya pasangan yang memilih untuk punya anak atau enggak, kita tuh punya kesulitan masing-masing. Pertama kesulitan dari dalam diri, terus dari sama pasangan, dari lingkungan sekitar, terutama lingkungan sekitar gitu. Ketika lo udah punya anak, lo pasti akan ditanya lagi. Terus udah gitu misalnya, gue sering banget mendengar, gue sih jujur termasuk orang yang kayak pengen sentil kayak mulut ibu-ibu gitu atau siapa gitu yang kayak suka, kenapa anak kayaknya kurusan ya gitu, kayak kok kayaknya kemarin lebih gemuk dari ini gitu. Maksud gue itu, terus gue aja yang bukan ibunya tuh tersinggung gitu, kayak gimana, maaf, gimana, anak saya mau jadi model gitu kan, pengen bilang gitu. Cuma kan maksudnya nggak mungkin gitu. Mungkin itu yang dialamin sama Bunga juga. Ketika lo memilih untuk child free, ada juga orang bertanya kayak, nggak sayang. Ada loh orang yang bahkan sekasar, oh ya, lo nggak sayang rahim lo nggak dipakai, itu ada loh. Keluar dari itu tuh ada, lo nggak sayang ya, kayak lo sudah menikah, lo mau ngapain? Terus let's say misalnya setelah lo menikah, terus lo buang-buang aja gitu. Itu tuh ada banget. Maksud gue kayak sebenarnya itu adalah pilihan masing-masing orang, tapi harus diakui bahwa mulut tetangga tuh paling benar. Itu tuh masih ada. Itu masih ada. Sekarang mungkin kita tuh udah cukup lama juga dari ngobrol, dan ini tuh obrolannya seru banget. Gue pengen tahu, mungkin ini bisa jadi penutup dari diskusi atau obrolan hari ini. Gue pengen Bunga sama Ocin, satu-satu dari kalian kasih tahu. Kalau nyanyi itu urusan saya, soalnya paling bagus. Oh ya, siap. Jadi gue pengen kalian kasih tahu ke teman-teman yang lagi nonton, kenapa apa yang menyenangkan menjadi seorang ibu. Terus pesan untuk teman-teman yang nonton juga, agar kita semua tuh saling menghargai pilihan dari masing-masing orang gitu. Misalnya lo memilih untuk punya anak dan akhirnya sekarang mengutamakan anak lo, Ocin yang akhirnya sekarang memilih untuk tidak punya anak dan mengutamakan karir dan hubungan lo berdua sama suami. Gue pengen gue pengen kalian berdua kasih tau ke teman-teman, biar teman-teman juga kayak, oh iya ya, kayaknya gue besok gue nggak nanya gitu lagi deh, karena ternyata itu sangat itu ternyata nyakitin ya gitu. Coba dari Bunga dulu atau dari Ocin dulu? Atau dari aku dulu yang belum menikah gitu ya? Enggak ya, belum ya? Campaign jadi ya. Oh enggak dong. Sejauh ini sih ya, oke. Udah nih, kemana kayak gitu? Intinya sih menurut gue nggak perlu ya judgmental kayak gitu. Semua orang beda. Gue masih berteman dengan Bunga sekalipun dia nggak punya anak, dan gue yang super duper aneh gitu di budaya timur, dan menghargai aja sih, toleran. Nggak perlulah orang yang nggak sepaham sama lo langsung lo cancel habis itu dia jelek, dia nggak mutu, dia kualitasnya rendah, nggak perlu. Dan urusin aja dulu diri sendiri, dan kebahagiaan orang masing-masing tuh beda. Jadi jangan nyamain kebahagiaan yang buat lo oke, menurut orang lain itu pasti oke, enggak. Jaga perasaan aja sih. Maksudnya sesimpel lo menghargai itu harmonis kok. Maksudnya ya nggak apa-apa, Bunga punya tugas mulia gitu. Menjadi seorang ibu tuh mulia banget, dan gue punya tugas mulia juga terhadap diri gue dan kesenangan diri gue. Ya nggak masalah gitu kan. Jadi nggak perlulah hal-hal yang seperti itu, sudah budaya kuno. Jadi dari orang tua kita tuh ambil apa yang bagus, buang apa yang jelek. Jangan semata-mata orang tua gue dulu gitu ya, gue boleh gitu, nggak gitu. Bijak aja sih.
Bijak. Yuk Bunga, jangan pakai kata-kata bijak lagi ya. Biar gak pengulangan. Yuk tolong. Yuk sama kayak Ocin. Enggak dong. Itu jawaban kalau ditanya, coba kamu apa goalsnya gitu sama gitu. Biasanya kalau tanya sama gitu. Coba yang lebih kreatif gitu. Kalau pesannya sama deh kayak Ocin. Yeah. Cuman kalau pemikirannya, kalau gue gini, mungkin sebaiknya generasi kita yang bisa dibilang muda, berapa sih, 20 sampai 30, 40, hampir 40-an gitu deh. Mungkin ada beberapa culture yang bisa stop di kita. Mungkin kita nggak bisa rubah, tapi bisa stop di kita. Salah satunya yang gue stop di generasi gue dan di diri gue ya, anak bukan investasi. Ya. Kita harus siapin dana kita tua. Jadi sebisa mungkin nanti pas kita tua jangan minta di-provide sama anak, karena begitu dia punya penghasilan tuh buat dia gitu kan, kita gedein dia biar dia mandiri, bukan biar gedein kita. Terus yang kedua, anak gue kemarin dibilang hidungnya nggak ada. Aku juga gak ada, sorry banget udah 30 tahun. Mamaku gimana ya kalau ada orang yang bilang ya udah sih, nanti kan kalau udah gede kayaknya bisa filler. Sebel deh. Iya, Terus, kalau kita ngatain spantaran mungkin nggak masuk hati ya. Cuman kalau anak lo yang dibilangin kayak gitu, jadi mungkin stop body shaming ya, walaupun anak kecil belum ngerti, tapi please stop body shaming gitu. Kan walaupun yang waktu itu ngatain anak gue nggak punya leher dan nggak punya pinggang, kan gue nggak mungkin ngomong gitu kan. Jadi gue kayak kaget kayak, okay. Padahal ya kalau ya gitu deh. Jadi intinya mungkin kita bisa stop body shaming ke anak kecil apalagi ya. Terus ketiga, nah ini mungkin agak pro kontra, gue nggak tahu kalau gue ngomong gini banyak yang tersinggung atau enggak. Anak bukan apa ya, konten buat dijual gitu loh. Maksud gue banyak yang bawa anaknya sebagai konten, itu yang menghasilkan uang. Jadi anaknya kayak ngasihin duit buat kita. Gue mungkin nggak apa-apa ya atau enggak, tapi kalau gue mungkin gue stop di gue ya. Jadi sebisa mungkin kalau gue berkarir, gue nggak mau mention, gue nggak mau nongolin muka anak gue. Pokoknya jangan sampai anak gue justru yang menghasilkan uang buat hidupin gue. Itu kayak gue gunanya apa, kan gue yang bertanggung jawab atas dia gitu. Gue nggak mau anak gue jadi konten, apalagi itu bukan pilihan dia. Ntar kalau dia gede, dia bisa aja dong marah, aku nggak mau nih dia kayak gini, lucu, kenapa aku jadi konten mami gitu kan. Jadi mungkin bisa stop di kita, tapi gue nggak tahu ya, sekarang banyak kan yang anaknya jadi konten, gue nggak tahu. Itu sih yang utama banget. Terus satu lagi deh. Gak apa-apa, masih ada 10 lagi kok. Kita masih punya waktu 15 hari ya mas. Apa ya, gue mau saling respect sama keputusan masing-masing. Terus kalau tanggung jawab sama anak itu gede banget kan. Jadi kalau bisa serius gitu. Nggak mau ini deh, nggak mau parenting tuh jadi parenting. Dia nggak apa-apa, tanggung jawab sama anak gede gitu aja. Karena tuh teman-teman, tanggung jawab sama anak gede, karena kadang-kadang kita aja belum bisa tanggung jawab sama diri sendiri. Jadi ketika itu menurut gue poin yang sangat penting sih. Dari beberapa kali lumayan sering gue ngobrol sama teman-teman gue yang udah punya anak, tanggung jawab buat anak tuh penting banget gitu. Jadi kalau misalnya kalian belum merasa bisa bertanggung jawab terhadap diri sendiri, please pikirkan itu gitu. Jadi kayak ketika lo belum bisa bertanggung jawab terhadap diri sendiri, gimana lo bisa bertanggung jawab terhadap orang lain gitu, ya kan? Aduh. Setuju ya? Setuju ya? Oke, jadi teman-teman terima kasih sudah nonton. Mungkin dari obrolan kita bertiga yang super seru ini, karena sekali lagi gue belum nikah, jadi ini adalah sesuatu yang luar biasa banget. Maksudnya ini input yang bagus banget buat gue ketika nanti akhirnya gue memutuskan untuk menikah. Yang bisa gue ambil dari Ocin dan juga Bunga adalah kita harus lebih saling menghargai pilihan masing-masing orang, karena kebahagiaan kita itu bukan kebahagiaan orang lain. Jadi setiap orang, setiap individu itu punya kebahagiaannya masing-masing. Mau dia memutuskan untuk punya anak, mau dia punya anak banyak, atau dia berhenti di 1 atau 2 anak, atau bahkan orang-orang yang memilih untuk child free, menurut gue mereka layak untuk bahagia. Jadi teman-teman, pesan dari gue adalah bahagiakan diri sendiri sebelum kalian membahagiakan orang lain, karena kalian tidak akan bisa membuat siapapun bahagia sebelum kalian membahagiakan diri sendiri. Terima kasih, luar biasa. Terima kasih. Sampai jumpa. Seorang perempuan harus jadi teladan ketika jadi pemimpin. Ia menjadi
bangsa. Jagat Perempuan.